Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Amelia, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Ulandari, Putri Amelia, Dendi Ervandi, dan Amarwati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum biosafar. Hukum biosafar menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di induksi suatu titik di sekitar kawat berarus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Yang kedua, persamaan biosafar dan matematika. Yang pertama, vektor dB tegak lurus ds dan vektor satuan r yang mengarah dari ds ke p. Yang kedua, besar nilai dB berbanding dengan r kuadrat di mana r adalah jarak dari ds ke p. Yang ketiga, besar nilai dB sebanding dengan arus dan besar nilai ds dari elemen panjang ds. Yang selanjutnya, sumber medan magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu medan magnet permanen dan medan magnet industri. Saya Amelia Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang hukum biosafar. Saya akan langsung masuk ke penurunan rumusnya. Hukum biosafar memberitahu kita hubungan antara medan magnet dengan sesuatu yang menyebabkannya, yaitu arus listrik. Sebelum memahami lebih lanjut tentang hukum biosafar, kita ingat bahwa kita pernah mempelajari besaran yang dilambangkan dengan E vektor atau medan listrik. Medan listrik ini atau E vektor dibangkitkan oleh suatu muatan. Yang muatan ini kita sebut atau kita simbolkan dengan Q. Jadi muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik. Selanjutnya, kita juga telah membahas tentang B vektor atau medan magnet. Kalau ini medan listrik, sedangkan B vektor adalah medan magnet. Medan magnet mempengaruhi gerakan dari muatan listrik. Nah, apa yang menyebabkan medan magnet? Apakah ada sesuatu yang mirip seperti muatan? Tentu saja tidak. Karena medan magnet itu dibangkitkan oleh arus listrik. Atau yang kita simbolkan dengan I. Jadi kalau medan listrik dibangkitkan oleh muatan atau Q, sedangkan medan magnet itu dibangkitkan oleh arus listrik. Kita tidak pernah bisa menemukan muatan magnet dalam bentuk tunggal atau kutub tunggal atau yang kita sebut sebagai monopol. Karena jika kita punya magnet, nah misal di sini kita punya magnet. Di sini ada kutub utara dan kutub selatan. Pasti ada dua kutub kan? Nah, kalaupun magnet ini kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil, di sini akan tetap menjadi dua kutub, yaitu tetap menjadi kutub utara dan selatan. Sehingga secara total pasti selalu dua kutub. Dan muatan dari magnet ini selalu bernilai 0. Masuk ke hukum Biot-Savart. Nah, kita tinjau sebuah kawat yang dialiri arus listrik. Dan kita akan mengukur, kita gambar dulu kawatnya seperti ini. Nah, kita tinjau kawat ini yang dialiri oleh arus listrik. Misal di sini arus listrik atau kita simbolkan dengan I. Dan kita akan mengukur medan magnet di sebuah titik ini. Kita misalkan di sini ada titik P. Nah, medan magnet di titik P ini dipengaruhi oleh arus listrik di sepanjang kawat. Jadi medan magnet di sini dipengaruhi oleh arus listrik di sepanjang kawat. Misal kita ambil partisinya. Nah, kita hubungkan ke titik P. Jarak dari partisi ini ke
titik P itu kita simbolkan dengan R. Maka medan magnet di titik P akibat potongan dari sini akan bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama adalah jaraknya atau R. Nah, yang kedua itu adalah panjang dari partisi. Nah, panjang partisi ini kita simbolkan dengan DS. Dan jaraknya kita simbolkan dengan R. Saya dan Irfandi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yaitu Amelia Wulandari tentang hukum Biot-Savart. Ya, tadi di video sebelumnya, video teman saya, ada kawat yang dialiri arus listrik, mana arus listrik itu arahnya sini, kita simbolkan I, dan ada partisi di sini DS, dan ada titik medan magnet di sini mid P dengan R sebagai jarak dan R topi itu arah dari vektor satuannya, dan arah vektor satuan itu searah dengan arah arus listrik. Jadi arahnya itu kira-kira kayak gini nih, searah dengan arah arus listrik ini. Kita tulis rumus dari hukumnya. dB sama dengan mu 0 medan magnet 4 pi I ds cross r kuadrat. I itu adalah arus listrik dan ds itu adalah panjang dari partisinya itu, dan r topi itu adalah arah vektor satuan, dan r skalar itulah jarak antar partisi yang ditinjau dengan titik yang kita tinjau medannya, atau partisi yang menghasilkan medan magnet dan titik yang diamati medan itu adalah panjang dari R ini, jarak R nya. Karena ini perkalian cross, jadi kita gambarkan seperti ini. Di sini R, I, dan ini dB. Jika I cross R, maka dB itu arahnya ke atas. Nah, jika R cross I itu dB-nya itu arahnya ke bawah. Jadi kita tulis I cross R itu sama dengan I kali cross R, I kali R topi dikali sin theta, karena sini terdapat sudut, kita menggunakan sin. Karena ini vektor satuan, maka nilainya itu 1. Jadi bisa kita tuliskan jadi I sin theta. Ya, jadi rumus yang ini bisa kita jadi seperti ini. dB sama dengan mu 0 4 pi I ds sin theta per R kuadrat. Atau
bisa kita tulis jadi seperti ini. Ini kita keluarkan ds nya, jadi db mu 0 i 4 pi sin theta r kuadrat. Ini hukum Biot-Savart. Theta, perlu diketahui theta itu adalah sudut antara i dengan arah dari r. Jadi di sini nih sudut antara i dengan arah r. Sudut antara arah i dengan arah r. Jadi sudutnya itu kita tulis theta di sini. Kita menggunakan sin. Dan ini menjadi hukum Biot-Savart itu sendiri. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal tentang materi Biot-Savart dengan soal yaitu seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri arus listrik 125 ampere. Berapakah perubahan medan magnetik di sebuah titik yang berjarak 1,2 meter dari kawat jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus elemen kawat? Penyelesaiannya yaitu diketahui mu 0 atau permeabilitasnya itu adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per A dikali M, dengan dl-nya itu sebesar 10 pangkat min 2 meter dan jaraknya itu sebesar 1,2 meter, sedangkan kuat arus listriknya itu adalah 125 ampere. Yang ditanya adalah berapakah perubahan medan magnetik atau dB? Jawab dengan rumusnya yaitu dB sama dengan mu 0 per 4pi dikali I dl sin theta per r kuadrat. Selanjutnya dB sama dengan dalam kurung 4pi dikali 10 pangkat min 7 dibagi 4pi dikali dalam kurung 125 itu adalah nilai arus dikali 10 pangkat min 2 ini nilai dl dengan sin theta itu adalah sin 90 derajat. Dengan nilai r itu adalah 1,2 kuadrat. Sehingga hasil dari perhitungan dB ini adalah 86,8 dikali 10 pangkat min 9 T. Cukup sekian penjelasan contoh soal tentang Biot-Savart. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.